Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Menurut Commission of the European Communities 2001, tanggung jawab sosial didefinisikan sebagai aktivitas yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan lembaga untuk mengintegrasikan penekanan pada bidang sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan interaksi dengan stakeholder. Menurut Muhammad Hamim Corporate Social Responsibility 2020, pengertian CSR adalah sebuah komitmen dari suatu bisnis atau perusahaan untuk dapat berperilaku secara etis dan berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkesinambungan. Carroll mendefinisikan tanggung jawab sosial yaitu dari sudut pandang strategis, suatu lembaga bisnis perlu mempertimbangkan tanggung jawab sosial bagi masyarakat di mana bisnis menjadi bagiannya. Setiap perusahaan atau organisasi harus menyadari bahwa segala sesuatu yang dilakukannya merupakan respon atau permintaan dari lingkungan. Tanggung jawab sosial ini dapat berupa tanggung jawab terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, keadaan perekonomian, masyarakat secara keseluruhan. 1. Dampak positif pada masyarakat. CSR dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyumbangkan sumber daya dan dukungan. 2. Meningkatkan citra perusahaan. Praktik CSR yang baik dapat meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen dan investor, sehingga dapat mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. 3. Pemenuhan tuntutan etika. CSR membantu perusahaan memenuhi tuntutan etika dan moral dalam berbisnis dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. 4. Keberlanjutan lingkungan. Perusahaan dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan dengan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 1. Fokus pada laba. Beberapa berpendapat bahwa perusahaan harus memprioritaskan laba dan pertumbuhan ekonomi daripada mengalokasikan sumber daya untuk CSR. 2. Tanggung jawab pemerintah. Sebagian berpendapat bahwa tanggung jawab sosial seharusnya menjadi tugas pemerintah dan bukan perusahaan. 3. Greenwashing. Beberapa perusahaan dapat terlibat dalam greenwashing, yaitu menunjukkan dukungan pada CSR tanpa benar-benar melaksanakannya dengan serius. 4. Tidak semua perusahaan mampu. Perusahaan kecil atau startup mungkin kesulitan mengalokasikan sumber daya untuk CSR jika mereka berjuang untuk bertahan. Menurut Kreitner, ada 4 strategi dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Antara lain sebagai berikut. 1. Reaktif. Cenderung menolak atau menghindari tanggung jawab sosial. 2. Defensif. Cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab sosial. 3. Akomodatif. Melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat. 4. Proaktif. Mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial, membentuk model industri yang bertanggung jawab secara sosial. Manfaat tanggung jawab sosial bagi perusahaan. Bagi masyarakat. Bagi pemerintah. Konsep dasar etika manajemen. Konsep dasar etika manajemen dapat dibagi menjadi beberapa kelompok di antaranya. Cara mengukur etika manajemen menurut Andrew J. Griffith. 1. Moralitas individual. 2. Moralitas organisasional. 3. Kepemimpinan moral. 4. Pengambilan keputusan etis. Cara mendorong pelaksanaan
Etika manajemen. 1. Pelatihan etika. 2. Advokasi etika. 3. Standarisasi aturan mengenai etika perusahaan. 4. Keterlibatan masyarakat dalam mengontrol etika bisnis. Cara mengelola etika dan tanggung jawab sosial. 1. Reward etik. 2. Struktur etis. 3. Pelatihan etika. 4. Whistleblowing. Kesimpulan.